Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya adalah guru geografi dan suatu kali saya bertanya kepada murid-murid saya di kelas, anak-anak, coba bisa menjawab pertanyaan ini enggak? Baraya juga silahkan jawab pertanyaan ini kalau bisa. Tapi kalau misalkan Baraya tidak bisa menjawab pertanyaan ini benar-benar miris sekali. Tetapi pada faktanya memang miris. Jadi pertanyaannya adalah, di belahan dunia yang lain, di bangsa-bangsa yang lain, arah primer itu cuma 4. Utara, timur, selatan, barat. Tetapi di Indonesia arah primer itu 5 ditambah tenggara. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tenggara memiliki nama yang khas bukan nama sekunder seperti arah-arah yang lain? Nah, banyak orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi saya bilang tadi ini adalah sesuatu yang sangat miris kalau memang tidak bisa diketahui. Karena nama Tenggara itu sebenarnya adalah nama warisan dari nenek moyang kita. Nama warisan yang merujuk pada satu kepercayaan tertentu di masa lampau, di mana orang-orang Nusantara itu memuja laut karena mereka itu adalah para pelayar-pelayar yang handal. Mereka adalah hidup bersama kebudayaan bahari yang sangat luar biasa. Maka nenek moyang kita itu memuja satu dewa atau satu Tuhan yang sama, yaitu Tagaroa, dewa air atau Tuhan air atau Tuhan yang bersemayam di atas air. Dia esa, dia tunggal, dia menguasai segala-galanya. Ceritanya seperti itu. Dan kepercayaan terhadap Tagaroa ini atau Tenggaroa ini adalah kepercayaan yang umum dari mulai Taiwan sampai ke Australia, dari Hawaii sampai Madagaskar. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah wilayah pelayaran nenek moyang kita, bangsa Austronesia kuno. Dan kata-kata Tagaroa ini walaupun sekarang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih banyak kita temukan dalam kata-kata keseharian. Misalkan di Filipina kita mengenal ada bahasa Tagalog atau misalkan orang Sunda punya istilah kata-kata air itu artinya galuh gitu kan. Nah, sebenarnya kata Tagalog dan galuh itu diambil dari kata yang sama, Tagaroa, yaitu dewa air atau penguasa air atau air secara keseluruhan. Jadi bahasa Tagalog itu sebenarnya adalah bahasa air kalau misalkan mau diambil dari sejarah bahasa mereka. Nah, kenapa juga kebudayaan yang sangat besar di masa lampau itu kemudian tidak lestari? Bahkan sampai sekarang orang-orang di Indonesia tidak kenal yang namanya Tagaroa, Tenggara atau Tenggaroa. Kenapa tidak seperti itu? Nah, salah satu kelemahan dari bangsa kita itu adalah bahwa bangsa kita itu FOMO. Bangsa kita itu suka sekali pada sesuatu yang datang dari luar, bahkan ketika kualitasnya lebih jelek sekalipun. Misalkan bangsa kita itu adalah bangsa pelaut yang sangat-sangat handal, melayari samudra dan menjadi bangsa pertama dan bangsa pionir bagi pelayaran-pelayaran di seluruh dunia. Dan kapal-kapal di Indonesia itu adalah kapal-kapal yang menjadi awal mula dan blueprint bagi pembentukan kapal-kapal di seluruh dunia. Itu adalah fakta sejarah. Tetapi ketika bangsa-bangsa sudah berlayar dan kemudian menciptakan budaya mereka sendiri, orang-orang di Indonesia zaman sekarang justru boro-boro berlayar, merantau aja ketakutan, pulang-pulang lagi sambil nangis-nangis. Nah, itulah budaya kita. Jadi budaya kita itu adalah budaya yang sangat besar di masa lampau, tetapi kemudian kita lupakan, kita tidak lestarikan, kita tidak promosikan, dan akhirnya kita sama sekali tidak memiliki budaya itu lagi, entah gara-gara apa gitu. Kebiasaan untuk melupakan tradisi masa lampau kita lah yang akhirnya membuat bangsa ini tidak maju, tidak besar. Saya kemarin lalu itu jalan-jalan ke Eropa, ke Paris, ke Spanyol, ke Belgia, Belanda dan sebagainya, pakai Google Earth. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang sangat kontras, bahwa betapapun ilmu dan pengetahuan mereka itu benar-benar diekspos terus-terusan maju ke depan, betapapun inovasi mereka itu habis-habisan digenjot terus-terusan, betapa teknologi mereka itu dikembangkan terus-terusan, tetapi identitas-identitas kebangsaan mereka itu tidak luntur dan tidak hilang gitu. Jadi ketika saya jalan-jalan ke kota-kotanya, bangunan-bangunannya masih menunjukkan arsitektur kuno. Kemudian nama-nama mereka adalah nama-nama yang juga digunakan oleh nenek moyangnya 1000 tahun yang lalu gitu. Jadi nama James, oh ternyata 1000 tahun yang lalu masih dipakai dan sekarang juga masih dipakai dan tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran di sana gitu. Relatif tidak banyak. Kemudian ketika akhirnya saya juga menyadari bahwa bahkan teknologi-teknologi tercanggih mereka juga itu benar-benar disesuaikan dengan tradisi mereka gitu. Kalau Baraya yang suka nonton Om Mobil, Ridwan Hanif, Bang Fitra Eri dan sebagainya, ketika membahas mobil Eropa, kita akhirnya menemukan bahwa mobil Eropa itu
punya karakteristik yang khas gitu, yang benar-benar disesuaikan dengan tradisi mereka. Jadi bukan hanya ngebentuk mobil kayak gimana gitu, tetapi kita mengetahui mobil Eropa itu ada cita rasanya, entah bagaimana, tapi desain yang sangat futuristik sekalipun itu disesuaikan dengan satu cita rasa yang mereka miliki gitu. Nah, karena itulah akhirnya bangsa mereka itu menjadi bangsa yang maju, karena terjadi kesinambungan antara kebudayaan kuno mereka dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kalau misalkan Baraya melihat Cina misalkan, kenapa Cina bisa menjadi bangsa yang maju? Karena mereka mensinambungkan apa yang terjadi dari kebudayaan leluhur mereka itu dengan karya-karya mereka hari ini. Kan fokusnya tuh di situ. Nah, bangsa kita itu bukan seperti itu. Bangsa kita itu, kita memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa di masa lalu, kemudian memiliki peradaban yang sangat besar di masa lalu itu kita lupakan, kita ambil budaya dari luar, kita mulai lagi dari awal gitu. Nanti sudah besar, sudah membesarkan kebudayaan luar itu, kemudian datang budaya yang lain lagi, kita lepaskan ini, kita masuk lagi sedikit demi sedikit, begitu aja seterusnya. Makanya kita tidak memiliki pijakan kebudayaan yang kuat untuk bisa membangun sebuah peradaban. Contoh yang lainnya beginilah, kan tadi kita ngobrol waktu saya jalan-jalan ke Eropa itu ya, pakai Google Earth. Saya menemukan di sana bangunan-bangunan kuno yang masih megah berdiri, dan bangunan-bangunan baru pun banyak diantaranya yang disesuaikan dengan arsitektur kuno. Sekarang kemudian saya datang ke Indonesia. Saya menemukan rumah orang Sunda. Rumah orang Sunda itu bukan hanya bagus, tetapi rumah orang Sunda itu sesuai tradisi. Maksud sesuai tradisi itu berarti orang-orang masa lampau menyesuaikan bangunan rumah dengan kebutuhan pada waktu itu. Dan karena itu pasti sesuai dengan iklim, pasti sesuai dengan lingkungan. Jadi rumah tradisional dimanapun itu pasti sesuai dengan lingkungan tempat dia berada. Kurang lebihnya begitu. Nah, orang Sunda itu punya rumah panggung, tapi panggungnya nggak tinggi-tinggi amat kayak di Sumatera, rumahnya panggung. Nah, buat apa? Seandainya kita mengaplikasikan rumah panggung itu untuk kehidupan modern di Indonesia sekarang, maka banyak masalah yang teratasi. Di antaranya adalah banjir, kita nggak usah terlalu khawatir. Kemudian yang lebih penting lagi, daerah resapan air kita menjadi aman, sehingga orang Jawa Barat tidak usah khawatir di masa depan akan kehabisan air tanah. Karena kalau rumah-rumahnya panggung, si air bisa meresap ke bawah tanah, kan begitu. Nah, tapi kita tidak aplikasikan itu. Ketika misalkan kita masuk ke dunia modern, langsung rumah-rumahnya dibuat menjadi rumah modern, pakai beton, pakai keramik dan sebagainya. Dan saya coba waktu dulu bikin rumah, saya tanya ke arsitek gimana caranya bikin rumah yang etnis Sunda gitu, tapi yang dalam sentuhan modern. Tidak ada pengembangannya. Kita mengenal rumah industrial, rumah Americana, rumah apa segala rupa, semuanya dari luar. Ada nggak rumah tradisi Indonesia yang kemudian arsitekturnya dikembangkan? Kan kita punya ratusan rumah tradisional di Indonesia, nggak ada yang dikembangkan. Padahal kalau misalkan itu dikembangkan, disesuaikan dengan selera dan ketahanan modern misalkan, tetapi dengan bentuk arsitektur yang memiliki ciri khas tradisi zaman dulu, itu kan sebenarnya bagus sekali. Salah satu daya tarik kita ke Bali misalkan, kenapa? Karena di Bali itu masih ada unsur-unsur tradisinya. Rumah-rumah mereka masih banyak yang ada lucu-lucunya yang kayak gitu kan. Nah, itu kan yang menjadi daya tariknya. Coba kalau misalkan Bali sepenuhnya menjadi rumah-rumah modern, saya pikir juga daya tariknya tidak akan sebesar sekarang gitu. Nah, kenapa kita tidak seperti itu gitu? Kenapa setiap kebudayaan baru yang datang, entah itu kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih rendah, kita langsung mengikutinya gitu? Ini kan fatalnya bangsa kita itu adalah bangsa yang seperti itu selalu saja. Ketika ada budaya yang lain, ketika ada peradaban yang lain, kita langsung mengabaikan dan melupakan kebudayaan-kebudayaan leluhur kita. Sampai sekarang, rumah tradisional kita hanya ditemukannya di TMII. Kenapa nggak setiap gubernur, kenapa nggak setiap kantor pemerintahan daerah misalkan, itu bangunannya itu disesuaikan dengan bangunan kuno mereka gitu. Jadi misalkan rumah gubernur, kantor gubernur Papua, desainnya itu seperti Honai tetapi dengan arsitektur yang jauh lebih modern gitu. Jadi modelnya aja. Atau misalkan yang Jakarta, ini Istana Negara sampai sekarang aja masih buatan Belanda gitu, dan kita bangga dengan itu gitu, Istana Negara kita gitu. Kenapa nggak bikin yang Nusantara gitu, yang dengan khas Nusantaranya? Tapi ya itu, sekali lagi kita akan melupakan itu gitu. Tapi kan kalau rumah panggung itu bakal jadi lebih mahal. Ya lebih mahal, tapi lebih mahal tuh karena kita belum mengembangkannya, kita belum mengaitkannya dengan unsur-unsur yang lebih modern. Kan kalau misalkan dikembangkan bisa aja jadi lebih efisien gitu kan, lebih baik gitu kan. Karena yang paling penting itu ada ide-ide identitas masa lalunya gitu. Tapi yang ngomong-ngomong soal rumah ya jangan, itu terlalu kejauhan.
kalau misalkan kita ngomong nama aja, nama orang Indonesia 20 tahun yang lalu dengan nama orang Indonesia yang sekarang itu benar-benar beda. Bayangkan, kita belum ngabisin waktu ratusan tahun, belum ngabisin waktu berapa generasi, baru 20 tahun saja pergeseran nama saja sudah sangat radikal gitu. Apalagi misalkan soal arsitektur, soal makanan, soal apa, udah benar-benar kacau semua gitu. Soal makanan gini ya. Makanan-makanan di Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa, enak-enak. Kita harus sepakati itu. Karena misalkan rendang pernah jadi makanan terenak, kemudian nasi goreng pernah jadi makanan terenak, sate pernah jadi makanan terenak. Kemarin terakhir batagor jadi salah satu makanan paling enak, kemudian bawang goreng jadi makanan paling enak dan sebagainya. Dan kita memiliki 6.000 makanan tradisional di Indonesia, dan setiap dipopulerkan keluar ternyata memang langsung dapat penghargaan sebagai makanan-makanan terenak gitu. Luar biasa kan? Kalau misalkan beraya makan makanan India itu rasanya gitu-gitu aja. Pakai masala itu. Rasanya gitu-gitu aja. Kalau misalkan beraya main ke Italia yang katanya cita rasanya kayak gimana, ya rasanya gitu-gitu aja. Tetapi kalau misalkan beraya datang ke Indonesia, dari yang pedas ekstrim sampai yang manis-manis, yang lucu-lucu, itu semuanya ada. Karena kita terdiri atas banyak sekali suku bangsa yang masing-masing menghasilkan tradisi kuliner sendiri gitu. Tetapi kan akhirnya apa? Akhirnya dilupakan. Coba, walaupun orang Indonesia memiliki makanan-makanan terenak di dunia, tetapi kalau anak-anak muda bikin startup restoran atau kafe, pasti makanannya itu adalah makanan dari luar. Yang ada mozzarellanya, yang ada pizzanya, yang ada apanya. Kita nggak mau mengembangkan budaya dan tradisi sendiri gitu. Padahal kalau itu ditampilkan itu enak banget. Cirian gini Baraya, coba ya. Coca-Cola itu gak enak. Coca-Cola itu gak sesuai dengan lidah kita, orang-orang Indonesia. Ngaku saja, iya kan? Dibandingkan dengan bandrek misalkan apa? Tapi kan kita tidak mau mengembangkan bandrek, kita tidak mau mengembangkan bajigur. Kita maunya menjadi bagian dari orang yang memperdagangkan Coca-Cola gitu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Coca-Cola tuh rasanya biasa-biasa aja, tapi karena orang-orang di barat itu luar biasa berusaha untuk menunjukkan eksistensinya, tradisinya, budayanya di bidang kuliner, kita enggak. Dan akhirnya ya apa? Ya kita lupa sendiri. Jadi kalau kita bikin restoran kita yang dari barat, kemudian suasananya dibuat ala barat, kemudian cara penyajiannya dibuat ala barat, saya kesel apa-apanya semuanya dari barat. Sedangkan yang kita, yang kualitasnya lebih tinggi, lebih bagus, lebih besar, dan diakui juga secara internasional, kita mengabaikannya. Nanti kalau misalkan sudah diklaim sama orang lain, baru kita marah-marah gitu. Ya, tapi ngomong soal makanan aja dulu gini ya, ini kecil-kecilan sih. Soal makanan itu bukan hanya anak-anak muda kita yang mengabaikan makanan atau kuliner masyarakat Indonesia. Pemerintah kita juga iya. Coba bayangkan yang saya bilang tadi itu. Di Indonesia ada 6.000 makanan khas yang tidak ditemukan di wilayah lain, di benua lain. Makanan itu kenapa bisa begitu banyaknya? Karena terdiri dari banyak bahan, terdiri dari banyak bumbu, terdiri dari banyak bahan-bahan pokok. Tetapi pemerintah kita sejak zaman Orde Baru mewajibkan makanan pokok kita itu hanya nasi saja. Dan akhirnya apa? Banyak sebenarnya kuliner-kuliner di Indonesia yang hampir punah atau sudah punah karena bahan-bahan bakunya sudah dihilangkan secara sistematis, secara disengaja. Ya kan? Jadi misal gini, orang Papua makannya sagu, orang Jawa makannya beras. Nah, orang Papua sekarang diwajibkan makan beras juga. Di sana berjuta-juta hektar tanah di Papua dipersiapkan untuk menanam padi. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak membiarkan orang Papua tetap makan sagu, orang Maluku tetap makan sagu, orang Jawa makan beras? Kenapa nggak membiarkan orang Sunda makan singkong? Kenapa semuanya harus diberaskan? Padahal sagu itu jauh lebih efisien daripada padi. Coba kalau sagu tumbuh di hutan, gak usah dirawat, gak usah disemprot pakai pestisida, gak usah dipupuk yang mencemari tanah dan sebagainya. Sudah biarkan seperti itu, nanti pada masa panen itu bisa memberikan makan kepada sebuah keluarga jauh lebih lama daripada padi. Kalau padi, bayangin, tanah sekian hektar yang awalnya hutan dirubah dulu jadi sawah. Setelah itu tada hujan. Gimana caranya supaya bisa menampung air hujan? Setelah itu apa? Dikasih pupuk. Setelah itu apa? Dikasih pestisida. Jadi ada rekayasa genetik apa segala rupa. Itu jauh lebih merusak lingkungan
demi makan kita. Nah, kenapa nggak dibiarkan saja yang Jawa makan padi, ya udah kagok seperti itu, yang sana makan ini, ada juga yang makanannya kentang, ada juga yang makanannya singkong, tapi kan semuanya sekarang dijadikan makanan itu semuanya terpusat jadi padi gitu. Akibatnya apa? Sekarang kita impor padi karena kita kurang makanan padi. Kenapa? Karena yang orang-orang dipaksa semuanya makan padi, akhirnya sawah kita jadi tidak memadai lagi untuk memberi makanan kepada kita, kan gitu masalahnya. Kenapa nggak dibiarkan? Ya itulah masalah kita. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya hilang. Padahal gini Baraya, ada teka-teki kecil lah. Orang Sunda itu nyebut nasi itu sangu. Orang Jawa itu nyebutnya sego. Baik sangu maupun sego itu sebenarnya diambil dari kata yang sama dengan sagu. Jadi orang Sumatera, orang Jawa kuno dulu sebenarnya makanannya juga sama seperti orang Papua, yaitu sagu. Cuman kedatangan orang India kemudian menanamkan kepada mereka tanam-tanaman padi. Ya begitu kan cerita awalnya itu seperti itu. Nah, tapi maksud saya adalah kenapa kita tidak kembali ke tradisi nenek moyang kita bahwa kita makan sangu, makan sego, makan sagu, dan makan padi, dan makan apa segala rupa itu tanpa ada istilah makanan pokok kita adalah beras gitu. Bisa aja kan kita makan kentang, itu lebih sehat. Maksudnya variasi makanan kita kan lebih sehat daripada setiap hari kita nasi lagi. Sekarang kita kan semuanya ada pagi, siang, sore itu makannya nasi gitu. Padahal nenek moyang kita pagi-pagi kadang makan umbi-umbian gitu kan, siang-siang makan ikan, kemudian sorenya makan sagu dan sebagainya, variasi yang seperti itu. Ya dengan itu akhirnya apa? Luar biasanya adalah bangsa-bangsa barat sekarang menerapkan pola hidup nenek moyang kita soal kuliner itu, sedangkan kita membawa kebudayaan asing dan diterapkan dan kemudian dianggap sebagai budaya nasional, yaitu kita makan nasi setiap hari 3 kali sehari gitu kan. Ya ini sebenarnya banyak fatalnya. Makanya kita kembali Baraya ke cerita awal tadi, ke premis awal tadi itu, bahwa sebuah peradaban itu bisa maju ketika berkesinambungan. Kita tidak pernah berkesinambungan karena setiap ada bangsa asing bawa budaya baru, kita ambil itu dan menyisihkan budaya kita. Jadi mulai dari sekarang ayolah kita bangga dengan budaya sendiri, dengan tradisi sendiri, dengan sejarah kita sendiri. Kan Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengakui sejarahnya. Dan kenapa kita tidak menjadi bangsa yang besar? Karena sekarang kita tahu alasannya apa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.